Kak Endang, sudah lama Ki nunggu. Iya, Baru? tidak baru-baru. Oh, baru-baru. Alhamdulillah cuaca baik ya. Ya, Alhamdulillah. kebetulan kita kan sudah janjian nih. Ya. Kebetulan saya mau wawancarai nih Siap. Kak Endang. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita akan saksikan profil beliau berikut ini. Mari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa setia Net TV dimanapun Anda berada. Bersama saya Rdias Zaril dalam program Bukan Perempuan Biasa. Nah, seperti biasa pada hari ini saya tidak sendiri. Kita kedatangan narasumber tentunya yang akan menginspirasi sobat-sobat perempuan yang ada di rumah. Narasumber kita hari ini merupakan Komisioner KPU Makassar dan beliau juga sekaligus womanpreneur dan ibu rumah tangga. Ya, kalau begitu kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin buka ya? Ya, boleh dibuka maskernya nih. Saya panggil Kak ya, ya Bu ya, Bu Endang. Jadi beliau ini dengan nama lengkap Endang Sari, SIP, MSI, dipanggil Kak Endang ya. Oke, ngomong-ngomong soal aktivitas Kak Endang nih ya. Yang saya baca Kak Endang ini merupakan komisioner KPU yang ada di Makassar, seperti itu ya. Selaku komisioner nih, kira-kira di divisi sosialisasi, kemudian pendidikan, SDM dan Parmes, selaku komisioner, kira-kira job desk-nya seperti apa? Apa yang saat ini dilakukan seperti itu? Ya, kalau terkait dengan apa yang sementara dilakukan, ini kan kita belum masuk tahapan pemilihan ya. Ini baru selesai lewat pemilihan 2020 dan sepanjang tahun kemarin 2021 itu kita tetap mengagendakan dan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih di tengah-tengah masyarakat. Jadi semua kalangan masyarakat itu kami upayakan untuk kita sasar representasi dari masyarakat. Jadi kita menyasar ibu rumah tangga, kita menyasar pemuda, kita menyasar pemilih pemula, kemudian kita menyasar tokoh masyarakat, komunitas. Proses pendidikan pemilih itu terus kita lakukan dan itu berbasis kelurahan. Nah, untuk tahun 2022 program itu tetap akan kita lanjutkan. Kita akan memberikan pendidikan pemilih secara intensif kepada kader-kader demokrasi yang dimiliki oleh KPU Makassar di setiap kelurahan yang ada di Makassar. Di setiap kelurahan yang menjadi representasi kecamatan. Kami punya program Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan. Nah, masing-masing kadernya itu ada 25 orang setiap kecamatan dan itu rutin kita akan secara intens memberikan pendidikan pemilih dengan materi-materi yang akan menjadi bekal untuk melahirkan pemilih yang kami harapkan menjadi pemilih yang otonom, cerdas, menolak politik uang, kemudian tidak terprovokasi sara dan juga tidak menjadi penyebar hoax. Jadi itu yang tetap kami lanjutkan.
Di samping itu kita juga masif melakukan pendidikan pemilih via daring, memaksimalkan media sosial, rumah pintar pemilu, kemudian pelayanan PPID untuk melayani informasi di masyarakat, kemudian juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait dengan info terbaru mengenai pemilihan. Jadi seperti itu. Apakah hal yang seperti Kak Endang tadi jelaskan, apakah ini sudah start dari sekarang untuk menuju ke 2024 atau seperti apa? Iya. KPU dan pendidikan pemilih itu dua hal yang tidak terpisahkan. Ada pemilu, ada pemilihan atau tidak ada, itu harus terus dilakukan. Karena pencerdasan kepada masyarakat itu harus terus-menerus kita lakukan. Ada atau tidak ada tahapan. Jadi kita turun diskusi dengan masyarakat, kita bangun kesadaran pemilih untuk menjadi pemilih yang cerdas, dan itu harus-menerus kita lakukan. Tagline KPU kan pemilih berdaulat, negara kuat. Nah, pemilih berdaulat itu ketika dia cerdas menentukan pilihannya sendiri, kemudian dia bisa terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dengan menyuarakan apa yang menjadi aspirasinya, dan tidak terprovokasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya isu SARA, kemudian hoax yang tentu bisa memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Wah, ini luar biasa sekali ya, Kak Endang, job desk yang ada di sana di KPU seperti itu. Tapi kita akan lanjutkan lagi ya. Saya masih penasaran nih dengan aktivitas Kak Endang nih. Siap. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel. Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa bersama saya Rida Zahril, dan kita kembali nih ke narasumber kita, Kak Endang. Ya, Kak Endang berbicara mengenai pendidikan ya. Ini seberapa penting sih pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan? Iya, sangat penting. Kenapa? Karena perempuan itu dalam keluarga saja, perempuan adalah tulang punggung keluarga. Di tengah pandemi yang berperan besar itu adalah perempuan, yang mengatur keuangan keluarga, kemudian yang membina anak-anak di rumah, kemudian bagaimana berperan agar mengatur sirkulasi ekonomi tidak kolaps di tengah situasi pandemi misalnya. Dan untuk pendidikan politik juga kami memang memberikan perhatian khusus kepada perempuan, karena peran yang sangat signifikan yang dimiliki perempuan di tengah-tengah keluarga, dan kami selalu percaya bahwa dimulai dari keluarga kemudian melebar ke masyarakat. Ketika kita memegang inti keluarga, maka itu sebenarnya mempengaruhi semuanya. Jadi keputusan ibu biasanya itu adalah di atas segala-galanya ketika itu di rumah. Jadi itu kami harapkan dengan adanya pola pendidikan yang positif dari para ibu-ibu, kemudian perempuan-perempuan yang ada, itu bisa kemudian meluas dan membuat kesadaran itu bisa ada di mana-mana, pada anaknya, pada suaminya, pada orang-orang di sekitarnya. Saya kira seperti itu. Jadi ini kenapa kemudian perempuan menjadi sasaran pendidikan politik yang sangat penting. Selain itu kita lihat juga di masa kampanye, perempuan itu dijadikan target untuk misalnya kampanye-kampanye yang tidak bertanggung jawab, misalnya dengan menggunakan money politik untuk menggalang suara. Biasanya targetnya ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu yang suka paling kemudian mudah ya, iya, paling antusias. Ibu-ibu yang sering berkumpul dengan Betul. teman-teman arisannya, majelis taklimnya, pengajiannya, atau kelompok-kelompok sosialnya, atau kegiatan-kegiatan di kompleks misalnya. Jadi ini hal yang kemudian ketika kita punya pemahaman yang sama, mereka menjadi cerdas dalam memilih, mereka jadi pemilih yang tadi berintegritas seperti itu, saya kira ini pekerjaan kita jadi lebih mudah karena peran ibu itu sangat signifikan. Ya. Jadi seperti itu. Berbicara mengenai ya. peran ibu atau siapapun itu yang namanya kaum perempuan, kira-kira bagaimana menurut Anda, bagaimana bentuk emansipasi perempuan ini dalam demokrasi? Ya, yang pertama perempuan itu menawarkan warna baru dalam proses demokrasi ya. Ketika kita bicara soal lembaga publik, maka bagaimana pola komunikasi publik perempuan itu beda dengan ketika laki-laki yang menyampaikan. Nah, kalau selama ini misalnya apalagi berhubungan dengan elektoral, proses elektoral, misalnya pemilu, pemilihan, pilkada dan sebagainya,
biasanya itu identik dengan hal-hal yang dilekatkan biasanya pada laki-laki, misalnya adu jotos, adu otot, kemudian saling berkelahi dan sebagainya. Tapi ketika kemudian sentuhan perempuan masuk di situ, kita mengingat bagaimana ibu di sebuah rumah tangga, ibu di rumah kita masing-masing. Kita bisa memimpikan pilkada damai dengan melibatkan banyak perempuan, karena pola komunikasi yang tentu lebih mengedepankan hati terlebih dahulu, kemudian emosional ketika ada persoalan. Jadi sudut pandangnya bisa lebih luas. Jadi makanya jelas ya. mengedepankan dialog dulu, kemudian baru kemudian penghakiman. Nah, ini saya kira potensi yang dimiliki oleh perempuan yang bisa mewarnai proses-proses di lembaga publik. Nah, kami kasih gambaran bahwa di Pilkada Makassar kemarin, itu untuk pertama kalinya kita pilkadanya damai, tidak ada demonstrasi sama sekali, tidak ada yang mendemo KPU, tidak ada yang kemudian mengatakan tidak kekecewaannya dan kemudian memprotes hasil, dan kami siro sengketa, tidak ada hal yang tidak kita inginkan terjadi terkait dengan pergesekan sosial. Nah, kemudian kami kasih gambaran juga bahwa penyelenggara ad hoc KPU yang 23.000 itu, yang 450 di kelurahan, kemudian 75 kecamatan dan hampir 23.000 di tingkat KPPS itu dominan perempuan. Jadi lebih banyak persentase perempuannya. Jadi kami bisa bilang bahwa hasil dari pilkada kemarin itu ketika kita melibatkan perempuan ternyata warnanya bisa berbeda. Ketika ruang kepada perempuan lebih besar, ternyata warna pemilu kita ternyata bisa lebih soft, lebih damai, dan itu kita lihat kemarin dari Pilkada Makassar 2020. Jadi ini semakin menerangkan bahwa memang posisi perempuan ketika kita libatkan dalam berbagai hal itu ini bisa lebih adem ya. Kayak dibanding laki-laki seperti itu bahasanya ya seperti itu. Mungkin ini hal yang kemudian bisa menjadi masukan dalam proses-proses elektoral yang dilakukan, bahwa komunikasi itu tidak harus dengan marah-marah, tegas itu tidak harus dengan teriak dan saling pukul meja misalnya dan sebagainya, tapi kita duduk berdialog, berdiskusi, menyampaikan semua proses secara transparan dan terbuka dengan apa yang kita lakukan. Itu juga adalah rumus, ternyata kita bisa menyelenggarakan pemilu dengan lebih soft. Iya, kita tahan dulu ya Kak Endang, kita akan jeda iklan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa hanya di TV Sosial.